Shalom pemirsa, selamat datang di channel Setetes Air Hidup dalam acara Air Hidup The Series. Saudara, terus berwaspadalah dalam menjalani hidup ini, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Layanilah dan berkaryalah selagi kita kuat, dan ayo berjuang terus untuk iman kita. Minta pimpinan Roh Kudus untuk selalu menolong hidup kita dan hidup intim dengan Tuhan selalu. Saudara, jangan pernah lewatkan tayangan video kami yang satu ini, karena saya percaya setiap firman Tuhan yang diberitakan akan membawa suatu perubahan yang baru bagi kita semua. Jangan pernah bimbang ya di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah bimbang dalam mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Salam Metanoia Meno Peripateo. Berkat ada di atas kepala orang benar. Karena ayat ini pendek, saya harap saudara bisa hafalkan. Sampai nanti di rumah, sampai seumur hidupmu ingat bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Amsal 10 ayat 6a. Katakan sama-sama, berkat ada di atas kepala orang benar. Taruh tanganmu di sini, katakan bersama. 1, 2, 3. Berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Ingat ayat ini, hafalkan saudara. Next. Berkat ada di atas kepala orang benar. Sebelumnya, saya mohon bantuan dari sepasang pasutri. Pak Wahyu sama Bu Wahyu bisa maju ke depan? Ya, saya minta tolong dipakai aja maskernya, Pak. Ya. Saudara lihat di depan, saudara ada Bapak dan Ibu Wahyu yang memperagakan Amsal 10 ayat 6a. Ya, kalau mau difoto silakan difoto Pak Wahyu sama Bu Wahyu. Ya, sayang enggak masuk TV ya. Saudara, dikatakan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Saya persilakan Pak Wahyu berjalan ke sini. Terus ke belakang. Ya. Ya. Balik lagi ke depan. Inilah cover boy kita. Ya. Menghadap ke depan. Apakah berkatnya hilang waktu jalan tadi? Ikut terus. Karena berkat ada di atas kepala orang benar. Sekarang Bu Wahyu, silahkan jalan ke sana lalu ke belakang. Iya. Putri Solo. Ya. Silahkan kembali ke depan. Ya, menuju kepada Sang Pangeran. Ya. Ketika orang benar ini kemanapun pergi, berkat itu selalu ikut. Coba sekarang orang benarnya dilepas. Dibuka kalung. Saudara, ketika orang benar ini dilepas, apakah ini masih tetap Amsal 10 ayat 6a? Amsal 10 ayat 6a itu berbicara berkat ada di atas kepala orang benar. Ketika orang benar ini dilepas, apakah ini masih Amsal 10 ayat 6a? Tidak. Berkat ini bisa hilang. Tapi kalau orang benar, kemanapun dia pergi, berkat itu selalu menyertai. Gandengannya soalnya, saudara. Terima kasih Bapak Ibu Wahyu, boleh diambil itu dibawa pulang. Nanti foto di rumah. Iya, Tuhan memberkati. Saudara, seperti itu maksudnya Amsal 10 ayat 6a. Next.
Di sini ada 2 gentong, saudara. Ada gentong berkat, ada gentong hidup benar. Saudara pilih yang mana? Setelah saudara mengerti peragaan tadi, ilustrasi tadi, pinter. Jangan pilih berkat, pilihlah gentong hidup benar. Kalau saudara memilih mengejar gentong berkat, kalau saya ngomong seperti ini bukan tidak boleh kerja. Semua harus bekerja, tidak boleh males. Firman Allah katakan kalau tidak bekerja tidak makan. Harus bekerja dengan aktif, dengan giat. Tapi mindset, pikiran kita, aku bukan mengejar berkat, tapi aku mengejar hidup benar. Aku percaya kalau aku bekerja aktif, giat, sungguh-sungguh, aku tidak usah minta berkat, itu sudah ada di atas kepalaku. Mindsetnya dirubah, bukan nguber berkat, tapi nguber hidup benar. Next. Mengapa kita harus pilih hidup benar? Next. Karena, perhatikan di depan. Next. Mazmur 5 ayat 12 mengatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Baca sampai habis, jangan separuh. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Next. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Anak cucunya siapa yang menjadi berkat? Anak cucunya siapa yang tidak pernah meminta-minta roti? Anak cucunya orang benar. Next. Amsal 10 ayat 3. Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tuhan tidak pernah membiarkan siapa menderita kelaparan? Orang benar. Next. Orang benar akan makan sekenyang-kenyangnya. Siapa yang makan sekenyang-kenyangnya? Orang benar. Makanya saudara, saya bilang jangan mengejar berkat. Mindset kita harus dirubah. Kalau kita setiap hari bekerja, apapun pekerjaan kita, profesi kita, mindset harus dirubah. Aku tidak mengejar berkat, tapi aku kejar hidup benar. Maka semua yang aku kerjakan ini berkatnya akan selalu mengikuti aku. Dan tidak akan pernah kemana-mana. Tidak akan lari selama hidup benar itu masih kita kalungkan dalam hidup kita. Itu firman. Firman ini ya dan amin. Tidak boleh dibantah. Tidak boleh dinego. Kalau firman Allah ngomong berkat ada di atas kepala orang benar. Ya sudah. Jadi orang benar. Supaya di atas kepala kita ada berkat Tuhan yang selalu mengikuti kita. Next. Amsal 3 ayat 33 mengatakan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman siapa? Diberkati. Segala berkat tidak pernah luput dari kalimat orang benar. Saudara baca dari ayat tadi. Selalu ada kata orang benar, orang benar, orang benar. Tempat kediaman orang benar diberkati.
Berarti berkat dengan orang benar satu paket, tidak bisa dipisah. Kalau engkau pisah, berkat itu akan kabur, saudara. Ini paket, tidak bisa dipisah. Next. Jangan pilih gentong berkat. Pilihlah gentong hidup benar. Karena Amsal 10 ayat 6a mengatakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Next. Siapakah orang benar itu? Ini kita harus tahu. Karena ini adalah pokok yang paling penting yang kita harus punyai dalam hidup kita sehingga kita tergolong orang benar. Next. Yehezkiel 18 ayat 9 mengatakan, hidup menurut ketetapanku dan mengikuti dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia ialah orang benar. Dan ia pasti hidup. Ini yang dimaksud orang benar. Hidup menurut ketetapanku, K-nya besar yaitu Tuhan, dan tetap mengikuti peraturanku, K besar itu Tuhan. Ini yang disebut orang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada di luar ini, saudara. Orang benar adalah ini sudah rumus. Orang yang hidup menurut ketetapan Tuhan, orang yang tetap mengikuti peraturan Tuhan, itu orang benar, bukan yang lain. Rumus ini harus tertanam dalam mindset kita, dalam pikiran kita, dalam cara kita berpikir. Ya, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku. Next. Saya lebih jelaskan lagi. Siapakah orang benar? Saudara, ingat-ingat ini. Orang yang setia menuruti ketetapan Tuhan dan orang yang setia mengikuti peraturan Tuhan. Titik. Saudara bisa tulis boleh, saudara foto boleh. Siapakah orang benar? Orang yang setia menuruti ketetapan Tuhan dan orang yang setia mengikuti peraturan Tuhan. Ini orang benar. Oke. Next. Imamat 18 ayat 4 sampai 5 mengatakan, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Harus. Nanti saudara baca di sini saya nambahi kata harus atau memang di Alkitab ada kata harus. Buktikan nanti di rumah, jangan di sini. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semua peraturanku dan ketetapanku. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukan ketetapanku dan peraturanku akan hidup karenanya. Next. Lihatlah. Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila. Kalau ada kata apabila ini saudara harus perhatikan. Di belakangnya apabila ini apa?
menghadapkan kepadamu hari ini ada dua, berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Next. Ayat ini saya buat gambar ini supaya saudara mengerti. Kita sedang diperhadapkan kepada dua hal. Berkat dan kutuk. Berkat kalau kita mendengarkan perintah Tuhan. Kutuk kalau kita tidak mendengarkan perintah Tuhan. Saya percaya semua di sini pasti pilih berkat. Cuman sekarang, apabilanya ini saudara. Mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan dengan setialah ini. Ini yang seringkali menjadi ganjalan dari apa yang kita pilih itu, saudara. Ganjelnya itu di sini. Tentang perintah dan peraturan Tuhan ini, saudara. Sebetulnya berkat itu sama Tuhan sudah disediakan loh, saudara. Kalau kita nurut, berkat itu meloi kita terus kemanapun kita, saudara. Sebetulnya seperti itu. Cuma sekarang yang menjadi masalah di sini. Tentang perintah dan peraturan Tuhan. Ini kita jalankan apa enggak? Next. Apa itu ketetapan peraturan perintah Tuhan? Bible. Alkitab ini saudara baca kalau saudara mau tahu. Apa itu ketetapan peraturan perintah Tuhan? Di sini semua. Karena ini standar hidup kita sebagai orang percaya. Standar hidup orang percaya itu Bible, Alkitab, firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang benar dan kita mau mengikuti, melakukan ketetapan peraturan dan perintahnya, baca di sini. Saudara membuat laporan setiap hari di dalam grup baca Alkitab. Saya harapkan bukan hanya sekedar engkau membuat laporan, tapi engkau baca itu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar supaya dilihat orang, saya sudah selesai pasal ini, saya laporan. Tapi saudara baca dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara baca, saudara pegang kertas, pegang pulpen, tulis yang Tuhan ngomong secara khusus kepada saudara ayat yang sedang kau baca satu pasal. Tulis. Apa intinya, apa maksudnya. Next. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya akan sampaikan ini karena ini ada hubungannya, saudara. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, A besar, mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini saya umpamakan ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan itu ngomong sama kita. Jikalau kita mengasihi Dia, kita menuruti segala perintahnya. Jadi kalau kita tidak nurut perintahnya, kita mengasihi Dia atau tidak? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Apa iya? Maaf, hari ini firman Allah terlalu dalam bagi saudara. Saya tidak berani ngurangi, saya tidak berani nambahi. Saya dengar apa yang Tuhan sampaikan, saya tulis di sini, saya sampaikan pada saudara. Next. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang perintahku, bukan hanya dipegang, tapi ini dikatakan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kasih kepada Tuhan itu dalam, saudara. Dalam. Ketika kita menyebut dia Bapa, berarti ketika kita ngomong, ya Tuhan engkau Bapakku, di dalam omonganmu itu sudah mengandung arti bahwa engkau menurut karena dia Bapak. Tapi kalau engkau dalam omonganmu tidak ada arti menurut, engkau hanya sekedar sebut dia Bapa. Betul enggak, saudara? Andreas panggil Pak Henok Papa. Itu berarti di dalam kata papa itu mengandung di dalamnya suatu unsur bahwa dia harus nurut apa kata papanya. Kalau enggak, hanya sekedar panggil papa. Saudara panggil dia, Yesus engkaulah Bapakku yang baik. Ketika engkau mengatakan Bapak, di dalam Bapak itu ada unsur engkau menurut. Ketika engkau panggil dia Bapak, ingat. Next. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Meno. Menyatu dengan dia. Diam bersama-sama dengan dia. Dia bersama-sama dengan kita. Artinya, jika kita menuruti firman-Nya dan melakukannya. Itu sudah terkandung sebuah makna yang sangat dalam. Next. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Terus saudara, kalau kita tidak nurut firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 24 mengatakan bahwa kita tidak mengasihi dia. Hati-hati saudara dalam perkataan kita. Aku mengasihi engkau Yesus. Jangan nyanyikan lagu ini. Apabila kita tidak menuruti dan melakukan firman-Nya. Karena ketika kita nyanyi itu hanya lip service. Tapi kalau engkau menuruti firman-Nya dan melakukan apa yang kau nyanyikan itu hidup. Bukan hanya sekedar lip service. Tapi hidup. Firman Tuhan hari ini betul-betul keras. Saya menyampaikan dengan gemeteran, saudara. Tapi ini harus. Karena Tuhan sudah mau datang. Kalau saya tidak sampaikan ini, saudara tidak tahu, Tuhan akan tanya, "Endi kon biyen tak kok nyampe no, gak mbok sampe no." Iki saiki tanggung jawabmu. Tapi setelah hari ini saya sampaikan, Tuhan tahu tanggung jawab saya tentang hal ini sudah selesai. Hanya tinggal PR-PR yang lain lagi. Jangan mudah-mudah memanggil dia Bapa. Jangan hanya karena pemanis bibir, pemanis kata engkau panggil dia Bapa. Karena ketika engkau memanggil dia Bapa, di dalamnya ada unsur anak yang menurut kepada Bapa. Taat. Berbahagialah engkau yang hari ini hadir tempat ini. Yang live streaming di rumah, berbahagia karena mendengar berita ini. Bukan beritanya Bunda Esther, tapi beritanya firman Allah. Saya sendiri merinding, saudara. Sampai ke next. Bukti nyata dalam perbuatan kita
Apabila kita mengasihi Tuhan, yaitu memegang perintahnya atau firman-Nya serta melakukannya. Ini bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Saya ngomong cinta kepada Pak Henok. Bukan hanya sekedar omong, tapi harus ada bukti. Buktinya apa? Ya tunjukkan lewat perbuatan saya sehari-hari bahwa saya mencintai dia. Nek cuma ngomong tok, akeh tunggale. Saya percaya Bapak Rudi Hartono mencintai Susi pasti ditunjukkan lewat perbuatannya. Jarene nek Susi pegel dipijeti. Ya ini saya dengar saudara ya. Ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa mencintai. Demikian juga sama Tuhan, tunjukno. Bukan cuma nyanyi, bukan cuma ngomong. Supaya itu hidup apa yang keluar dari mulut kita itu, saudara. Next. Kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, kita akan mengikuti perintah Tuhan dan ketetapannya. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan dan ketetapannya, berkat tidak akan kemana-mana. Jadi, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti akan mengikuti perintah Tuhan. Tanpa engkau minta, berkat itu ada di atas kepala. Jadi bukan engkau melakukan perintah Tuhan karena kepingin berkat. Tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, itu berarti mengikuti perintah Tuhan. Dan orang yang mengikuti perintah Tuhan otomatis, tidak bisa pisah, berkat ada di atas kepalanya. Next. Saya bagikan ini beberapa waktu yang lalu. Saya lupa ini di Japri atau di Mimbar Rohani atau di info, saya lupa. Mungkin di Japri kalau tidak salah. Lebih baik mempertahankan pertobatan daripada menambah harta dengan cara tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Tuhan sudah ngomong. Sampaikan walaupun itu tentang kehidupan mereka sehari-hari. Supaya mereka mendengar dan mengetahuinya. Lebih baik mempertahankan pertobatan daripada menambah harta dengan cara tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Next. Lebih baik tidak naik pangkat daripada naik pangkat, tapi harus mengikuti ajakan bos untuk melakukan hal-hal yang melanggar garis-garis kesucian sebagai bait Allah. Saya ulang. Lebih baik tidak naik pangkat daripada naik pangkat, tapi harus mengikuti ajakan bos untuk melakukan hal-hal yang melanggar garis-garis kesucian sebagai bait Allah. Inilah yang menyebabkan hari ini saya memanggil seluruh Samaria yang sudah bekerja. Supaya jangan hanya orang-orang dewasa, tapi mereka yang mulai masuk dalam dunia pekerjaan juga harus mengerti. Contoh, Daniel. Ketika ada sebuah peraturan bahwa harus menaikkan doa permohonan hanya kepada raja, bukan kepada Tuhan Allah. Dan ini mengancam Daniel loh saudara. Mengancam kedudukannya yang setara Perdana Menteri. Kalau sampai dia dicopot, dia akan kehilangan mata pencaharian. Kalau sampai dia tidak ikut, dia akan kehilangan nyawanya karena dimakan singa. Masuk dalam gua singa. 3 hal besar yang mengancam hidupnya Daniel. Tidak boleh berdoa meminta permohonan kepada Tuhan Allah, harus kepada raja. Ini mengancam Daniel. Tentang status dalam pekerjaannya, pangkatnya, tentang mata pencahariannya, tentang nyawanya, 3 hal besar. Kowe kudu sembahyang nang rojo, kudu menaikkan permohonan nang rojo, gak oleh kepada Allah Tuhanmu.
Apa yang dikerjakan Daniel? Karena Daniel intim dengan Tuhan. Karena dia selalu memuji menyembah Tuhan. Walaupun dia sibuk. Dia enggak mau, saudara. Daniel bisa mikir, nek sampai aku gak gelem, kedudukanku turun, bahkan hilang. Aku dicopot, aku enggak punya mata pencaharian. Nyawa melayang masuk gua singa. Tapi Daniel, dengan kekuatan Tuhan, aku tetap menaikkan penyembahan doa kepada Tuhan Allahku, tidak kepada raja. Apa yang terjadi? Daniel masuk gua singa. Apakah singa itu menggigit Daniel? Tidak. Ini yang harus dicontoh. Engkau yang bekerja harus contoh seperti Daniel. Jangan sampai bosmu bilang, ayo kamu tak naik no pangkat. Tapi tolong temani saya ke sebuah tempat. Minum ini. Minum. Lakukan ini. Pangkatmu tak naik no. Kamu tak angkat jadi wakilku, jadi tangan kananku. Saudara mau? Jangan mau. Hai orang-orang muda yang baru bekerja. Tinggalkan itu, lebih baik engkau tidak naik pangkat. Karena Tuhan sudah mau datang. Ketika engkau terima itu, ketika engkau lakukan itu, engkau akan binasa. Ingat. Keras hari ini firman Tuhan. Jangan sampai, saudara, engkau naik pangkat, tapi ada harga yang harus engkau bayar. Tapi harga itu adalah menyakiti hati Tuhan. Berkat itu akan hilang, karena sekarang bukan orang benar lagi yang kau kalungkan dalam hidupmu. Saya harus sampaikan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena tidak ada orang lain yang bisa menyampaikan ini. Tuhan sedang ngomong, engkau harus sampaikan. Karena engkau gembalanya. Yang kedua. Next. Hati-hati dengan klien, nasabah, dan lain-lain. Ada orang kaya. Ada orang ternama, berduit, pangkat. Mau jadi nasabah kita, mau jadi klien kita. Kita harus menemani mereka. Kita harus mengikuti budaya mereka. Menemani. Sekarang ini masa corona, ekonomi lagi kacau balau. Saya harus bisa mendapat banyak uang. Saya harus bisa ada banyak klien, nasabah. Ikuti nasabah kemana mengajak engkau. Kalau nasabah itu mengajak engkau tidak benar, saya salut dengan sekarang yang sedang duduk di sini, pendeta muda Untung Kartadinata. Bagaimana bosnya mengajak beliau untuk minum. Tapi beliau berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan cara, itu tidak beliau lakukan. Tanya caranya apa nanti kalau pulang dari sini. Tanya sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan keon aku hikmat, iki klienku ngejak aku ngene. Mangkane nek sama Tuhan iku sing intim, cek enek ono ngene-ngene, iku langsung Tuhan ngomong, kita langsung peka. Kalau kita ndak intim sama Tuhan, meh dijak klien ngene-ngene, takok sama Tuhan, suwe jawabane, soale rah tau nyambung nek ambek Tuhan. Makanya sama Tuhan tuh yang intim, saudara. Kalau ada gini-gini, kita cepat dapat jawaban. Kita cepat diberi hikmat. Ini kamu tak kasih hikmat. Gini. Jangan malah tambah diikuti. Wah, engkau aku nek klienku iki mlayu wah eman rek wis dek njaluk opo ayo kene ngombe, ayo kene lopo-lopo wis melok ayadu saudara. Itu nanti akan membawa berkatmu hilang, percaya saudara. Karena itu melanggar firman Tuhan. Kalau klien saudara, nasabah saudara ngajak macam-macam, ngomong sama Tuhan, Tuhan keon aku hikmat. Ini yang penting. Makanya intim sama Tuhan itu penting. Cek elek kepepet ngene iki Tuhan ngomong kita denger. Saudara.
Kasih anakku hikmat Tuhan. Ini klien besar Tuhan, ini nasabah besar. Tapi dia ngajak aku gini-gini. Kasih anakku hikmat Tuhan. Nanti saudara dikasih hikmat sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan ngomong lepas, ya lepas. Tuhan akan ganti dengan yang lain. Percaya saudara. Tuhan akan ganti dengan yang lain. Hati-hati saudara. Dalam mencari uang, hati-hati saudara. Uang sekarang dibutuhkan banyak orang. Saya juga butuh uang. Semua sekarang butuh uang. Hati-hati saudara. Next. Amsal 16 ayat 8 katakan. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Waktu saya baca ayat ini saya ngomong Tuhan, ngono aku lah gak sugih Tuhan. Tuhan katakan pikiranmu selalu sugih. Aku hanya ngomong ikuti apa yang ada di dalam Amsal 16 ayat 8. Biar penghasilan sedikit tetapi disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Penghasilan sedikit banyak itu yang nentukan aku, kata Tuhan. Tidak usah banyak ngotot, yang penting lakukan firman Tuhan. Masalah penghasilanmu aku yang mengatur. Kan Tuhan sudah janji berkat ada di atas kepala orang benar. Ini loh saudara, kalau seperti itu dan Tuhan katakan lepas saudara, pegang ini lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Pegang ini saudara. Tapi kalau Tuhan kasih saudara hikmat nih, lakukan gini-gini, sudah lakukan. Tapi bukan berarti dengan cara yang dia mengajak. Nanti Tuhan kasih hikmat lah, saya tidak tahu hikmatnya bagaimana, saya tidak tahu saudara. Pasti Tuhan kasih. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya. Saudara garis bawahi. Saudara hafalkan ayat ini, karena ketika uang menggoda engkau, ingat. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya. Ingat ini saudara. Tuhan bukan membuat orang benar itu miskin. Tidak. Saya percaya orang benar kemanapun pergi selalu ada berkat Tuhan di atasnya. Jangan artikan ini secara tulisan biasa saudara. Lebih baik miskin tapi bersih. Lalu saudara mikir, nek ngono aku lak miskin ae. No. Maksudnya, jangan sampai gara-gara uang, gara-gara harta kita menjual hidup kekal kita di sorga. Lebih baik kita tidak terima itu. Tapi hidup kekal di sorga tetap milik kita. Karena sebentar lagi saatnya itu akan datang. Next. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Next. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yang kepingin sugih, nanti saudara baca di rumah. Seperti ini enggak tulisannya di Bible saudara. Next. Nanti saudara saya kasih stiker. Satu orang dapat 2 stiker. Saudara nanti tempelkan stiker itu di
di tempat kerja saudara. Kalau Pak Sutri pasti dapat 2. Yang satu di rumah, ditempel di rumah. Yang satu ditempel di tempat kerja. Bila perlu ditempel di mobil, supaya semua orang yang baca mobilmu tahu. Loh itu suatu kesaksian loh saudara, itu suatu pelayanan loh. Orang yang baca mobil saudara tahu, oh ternyata cinta uang itu akar segala kejahatan. Orang akan baca saudara. 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala, saudara tahu akar? Pohon kalau tidak ada akar, tidak bisa hidup. Akar ini perlu menjalar kemana-mana. Akar segala kejahatan itu ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bos katakan, kamu besok naik pangkat. Jadi wakilku, jadi tangan kananku, ayo sekarang ikut aku. Ini minum, ini gini, lakukan. Segera besok kamu tak angkat jadi wakilku. Menyimpang dari iman. Dan orang kalau sudah menyimpan dari iman, dirinya akan disiksa oleh berbagai-bagai duka. Jangan mau saudara, jangan mau. Next. Kalau dalam versi mudah dibaca dikatakan, mencintai uang adalah akar dari segala kejahatan. Beberapa orang telah meninggalkan ajaran yang benar sebab mereka ingin terus mencari uang dan akhirnya sangat menderita. Beberapa orang telah meninggalkan ajaran yang benar sebab ingin terus mencari uang. Walaupun dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, saudara. Next. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup kekal. Bertanding. Dalam pertandingan iman, bertanding. Bos mau naikkan aku pangkat, tapi aku harus ikuti kemauan dia. Aku sedang bertanding dalam iman. Ingat, kita dipanggil untuk merebut hidup yang kekal. Ingat saudara. Next. Berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen. Berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal itu. Jadi orang Kristen harus berjuang. Ada tawaran-tawaran yang membuat bait Allah terkotori. Kalau Tuhan katakan jangan, dari Tuhan itu. Saya mengingatkan semua, hati-hati, semua di sini butuh uang. Anak-anak muda yang belum married, engkau butuh bondo gawe kawin. Tapi ingat, jangan sampai engkau mengikuti cara-cara yang merusak bait Allah. Jangan ikuti, saudara. Next. Jagalah imanmu seperti mengikuti suatu pertandingan. Berusahalah dengan sekuat tenagamu untuk memenangkan pertandingan itu. Pastikanlah bahwa engkau menerima hidup yang selama-lamanya. Engkau telah dipanggil untuk menerimanya. Dan engkau telah mengaku percaya kepada Kristus yang didengar banyak orang. Saudara, next. Di dalam Wahyu 12 dikatakan, akhir zaman iblis akan meningkat pekerjaannya.
Hati-hati, iblis tahu apa yang kita perlukan, iblis tahu apa yang kita butuhkan, iblis bisa memakai semua itu sebagai kendaraannya untuk mencuri hidup kekal yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan bagi kita. Hati-hati. Iblis tahu kita perlu, iblis tahu kita butuh. Iblis bisa memakai keperluan dan kebutuhan kita itu untuk mencuri hidup kekal yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan bagi kita. Next. Jangan tergiur dengan manisnya hal-hal yang merusak bait Allah. Tinggalkan itu agar hidup kekal di surga menjadi kenyataan dalam hidup kita yang akan datang. Next. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah tidak segan-segan akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Next. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Next. Kita adalah bait Allah yang kudus. Kita adalah bait Allah yang kudus. Akankah kita menjadi calon mempelainya apabila kita tidak kudus? Di dalam dunia ini tidak ada satupun manusia yang kudus. Tapi kita harus menuju kepada kekudusan itu. Dan ketika sang mempelai itu datang akan menyempurnakan kekudusan kita itu. Tapi ingat, jangan dipakai sebagai alasan bahwa di dunia tidak ada manusia yang kudus. Oleh karena itu saya tidak akan mengejar kekudusan. Jangan dipakai alasan. Memang benar di dunia tidak ada yang kudus kecuali Tuhan. Tapi kita harus naik menuju kekudusan itu. Dan nanti kalau Tuhan datang kita disempurnakan. Disitulah nanti kita layak bersanding dengan sang mempelai Yesus Kristus. Dan disitulah nanti dimulai hidup kekal bahagia selama-lamanya. Tidak ada penderitaan, sakit, penyakit apapun. Tidak ada masalah. Itu yang akan kita nikmati. Dan ingat, kita adalah pewarisnya. Kita akan menikmati hal-hal yang Tuhan wariskan kepada kita. Ingat, kita ini bait Allah yang kudus. Mulai sekarang, hal-hal yang mengotori bait Allah, engkau harus berusaha untuk hentikan itu dalam nama Yesus. Supaya engkau layak bersanding dengan sang mempelai Yesus Kristus. Next. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena sekarang kita memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kita harus menyucikan bait Allah diri kita dari pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Saya sudah pernah terangkan apa itu pencemaran rohani dan pencemaran jasmani. Next. Tetap pertahankan hidup benar. Next. Seperti Nuh dan Ayub. Next. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Penuh dengan kekerasan. Allah menerek bumi itu sungguh rusak benar. Sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Hidup hari-hari ini adalah hidup yang penuh dengan rusak di bumi ini. Kita harus bisa seperti Nuh. Hidup benar. Dengan jalan bergaul intim dengan Tuhan. Bumi sekarang rusak loh saudara. Saudara baca berita-berita yang saya kirim.
Tadi pagi saudara baca, atau kemarin yang ada gambarnya bulan. Kalau saudara tidak bisa buka, saudara download babi. Saudara baca berita itu 5 hari yang lalu. Baik di Kompas juga ada, di apa juga ada, saudara. Bahwa matahari akan berbalik, akan bergeser. Dunia akan mengalami panas kekeringan yang luar biasa. Bukan hanya dunia, di planet-planet yang lain juga. Dunia sekarang rusak, saudara. Seperti zamannya Nuh. Tapi Tuhan mencari Nuh yang mau tetap menjaga hidup benar di hadapannya. Siapa itu saudara semua yang ada tempat ini? Jangan ada yang tertinggal. Yang di luar, yang di sini, yang streaming. Engkau semua adalah Nuh di akhir zaman. Yang tetap berpegang pada hidup benar. Next. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa yang dilakukan Ayub? Dia sedang mengalami sebuah penderitaan. Anaknya semua meninggal, hartanya habis, terbakar. Bukan hanya itu, nyawanya juga mau melayang. Dia mengalami sakit mulai dari atas sampai telapak kaki, borok. Di dalam penderitaan yang seperti itu, Ayub tetap mempertahankan kesalehannya. Bukankah sekarang kita sedang hidup di dalam dunia yang penuh penderitaan? Pertahankan kesalehan dan hidup benarmu. Sekarang kita sedang ada dalam penderitaan dunia yang semakin hari nanti kita akan semakin menderita. Saya tidak tahu tahun 2021 apa yang terjadi. Saya tidak berani bikin jadwal pelayanan yang panjang-panjang, saya tidak berani. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya akan sesuaikan dengan keadaan. Ayub hidup dalam penderitaan seperti sekarang kita menderita dalam dunia ini. Tidak tahu sekarang corona part 2 atau part 3, saya tidak tahu. Di mana-mana semua corona menanjak. Saudara. Di Malang 85%, di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana corona menanjak lagi. Ekonomi semakin menekan, belum nanti kalau menghadapi masa kekeringan, krisis pangan. Pertahankan hidup benar dan hidup saleh. Next. Terakhir, hidup benar Nuh dan Ayub tidak bercelah. Hidup bergaul dengan Allah. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Inilah hidup benar yang dialami oleh Nuh dan Ayub. Firman hari ini cukup keras. Tapi saudara bersyukur. Kalau hari ini engkau melakukan firman Allah, engkau akan diluputkan dari semuanya itu. Jangan main-main dengan uang. Jangan main-main dengan harta yang bisa menjatuhkan kita. Tetap pegang firman Allah di atas segala kekayaan dan harta.